Bang J, ini kan kemarin rame nih. Kemarin aku juga sudah mendapatkan info bahwa dari klien abang, Bang Malvin, kalau tidak salah dilaporkan oleh Bang Farhat selaku kuasa hukum dari Kak Reza nih, kalau tidak salah di Polda ya. Nah, ini seperti apa nih Bang? Ya, terkait laporan itu ya hak siapa aja ya, silakan aja buat melaporkan. Kabarnya sih yang dilaporkan itu terkait unggahan Malvin ya tanggal 14 di IG-nya dia ya, yang terkait cek kosong itu gitu loh. Nah itulah yang menjadikan dasar untuk laporan di Polda itu. Sedangkan saya sendiri yang diikutsertakan justru masa bingung karena pada tanggal 14 itu saya tidak istilahnya belum mendapatkan surat kuasa, belum kenal Malvin. Jadi saya itu sekitar tanggal 15 baru baru bertemu Malvin itu jam 11 malam. Jadi terkait laporan itu ya silahkan aja. Nah, mungkin dari Bang Malvin sendiri menjelaskan nggak sih Bang duduk perkaranya seperti apa akhirnya sampai Kak Reza sendiri membuat laporannya sudah bisa dibilang udah jauh banget ya sampai akhirnya membuat laporan gitu. Ya, sebenarnya di setiap kesempatan pun yang menjelaskan lebih detail itu kan Malvin ya, karena Malvin yang lebih tahu terkait apa yang dia tahu dan dia rasakan. Jadi hal-hal yang sifatnya berkaitan langsung dengan RA itu dia jelaskan ya. Cuma tetap dari kita untuk mengarahkan untuk tidak sebut nama, bahkan di awal awal video pun yang beredar itu inisial pun tidak disebutkan seperti itu. Jadi memang kami benar-benar menjaga agar apa yang dilakukan itu sesuai gitu loh. Namun di luar itu ya kami juga tidak bisa membatasi secara langsung ya, seperti halnya dia pasang status dan sebagainya, itu hak haknya Malvin ya untuk mengungkapkan itu, termasuk di preskon dan sebagainya. Kami kan selaku kuasa punya keterbatasan karena kuasa kita itu hanya diperuntukkan dalam konteks menagih ya terkait pembayaran yang tidak dilakukan oleh saudara RA, dan itu sudah kita sarankan sejak awal untuk melakukan somasi dan sebagainya. Namun klien berpendapat lain dan ingin mengekspresikan segala sesuatunya lewat media seperti itu. Oke, Bang, tapi bisa dibilang kan bahwa Malvin sendiri ini kan kalau udah dilaporin begini, apakah dia sudah siap dengan polisi yang ada yang bisa dibilang sekarang makin meluas gitu Bang? Ya, jadi pada prinsipnya pelaporan yang ada di Polda itu sebenarnya kuasa yang saya terima itu sudah selesai ya, karena kuasa itu hanya diperuntukkan dalam konteks menagih apa yang belum dibayarkan. Jadi terkait pidananya sejauh ini saya belum belum menerima ya, atau belum ada omongan dari Malvin untuk menguasakan ke saya, karena bagaimanapun itu memerlukan surat kuasa yang baru seperti itu. Nah, lalu sebenarnya yang dikuasakan ke abang itu poin-poinnya apa aja sih Bang, kalau boleh tahu? Ya, intinya dalam surat kuasa itu terkait menagihkan apa yang menjadi haknya yang belum dibayarkan oleh RA, dan juga bila memang ada indikasi dugaan tindakan pidana, itu juga kita bisa melakukan proses hukum. Jadi kalau Malvin ingin membuat laporan polisi itu masih bisa kita dampingi seperti itu. Oke, tapi untuk dari sisi Malvinnya sendiri ada rencana untuk melaporkan nggak sih Bang, mungkin ke pihak kepolisian gitu? Ya, dari pembicaraan sebelumnya gitu, Malvin memang sudah berencana ingin melaporkan. Bahkan sebenarnya Malvin tuh ingin melaporkan tuh sejak belum terjadinya pembayaran. Sejak dia terima ternyata cek itu kosong, tidak memiliki dana yang cukup, dia sebenarnya ingin melaporkan gitu loh. Hanya saya larang seperti itu. Oke. Namun Bang, kemarin dari pihak Reza mengatakan bahwa sebenarnya itu hanya begitu bukan tidak niat membayar, tapi ini adalah kesepakatan hanya selisih beberapa hari saja. Tapi Malvin sudah berkuat-kuat di media sosial. Itu udah ada konfirmasi, sudah klarifikasi dari pihak kuasa hukum dan Reza sendiri.
Tapi Malvin masih kokoh gimana? Ya, itu kan hak jawab ya bagi siapapun untuk memberikan jawaban terkait fakta yang memang dialami oleh Malvin ya. Ya, fakta itu apa? Fakta itu bahwa dia diberikan cek yang konon cek itu setelah dicairkan namun ditolak ya oleh pihak bank dengan alasan dana tidak tersedia seperti itu. Sebenarnya kerugian yang dialami Kerugiannya sih tidak besar ya. Justru kerugiannya itu dari pokok investasi yang dia investasikan dan janji dikembalikan itu sekitar 85 juta. Jadi situ ada selisih tambahan 10 juta gitu yang dikembalikan ke Malvin. Dan memang awal pembayaran itu disetorkan 75 ya melalui kuasa hukumnya, dan sudah saya tanyakan kenapa segitu dan ada penjelasan yang sebagainya. Akhirnya saya baru tahu setelah preskon ada transferan 10 juta lagi seperti itu. Oh, tapi menurut kuasa hukum Reza di sini terkesan bahwa Malvin sengaja hanya ingin menurunkan Reza saja biar nama dia naik. Ya itu kan persepsi ya, penilaian. Jadi siapapun boleh ya menafsirkan, mempersepsikan pandangannya terhadap orang lain. Jadi menurut saya itu sah-sah aja. Kasus ini sebenarnya kalau bisa dibilang ini harusnya perdata bang, karena menurut dari kuasa hukum di sana ini adalah bersifat perdata. Justru sejak awal Malvin ingin melapor pun saya cegah. Justru saya pribadi menjelaskan ini lebih pada wan prestasi. Bahkan dalam surat kuasa pun jelas tertulis bahwa ini tindakan wan prestasi. Jadi sejak awal saya sebagai kuasa hukum tidak menyarankan untuk membuat laporan pidana. Lebih arahnya wan prestasi. Itu betul gitu. Bang, tapi dikatakan bahwa kemarin itu dari tim kuasa hukumnya Mbak Reza tidak hanya Malvin yang dilaporkan, tetapi kuasa hukumnya dibantu secara tidak langsung abang nih. Ini gimana? Nah, sudah saya jelaskan. Makanya saking girangnya laporan itu saya posting di akun saya gitu loh. Karena masalahnya apa kan? Saya bilang, saya tanya di semua video mungkin yang tayang, di mana posisi saya, bahasa saya yang menyudutkan saudari RA, menyebutkan inisial pun saya tidak pernah, ya enggak? Dan terus yang dilaporkan itu jelas, di dalam laporan itu dituliskan bahwa perkara utamanya itu adalah terkait upload yang dilakukan oleh Malvin tertanggal 14 ya. Tanggal 14 itu saya belum kenal Malvin, ya enggak? Kuasa yang saya terima itu tanggal 15 ya, itu pun sebenarnya verbal, ya enggak? Dibuatnya itu besoknya, karena tanggal 15 itu saya ketemu Malvin itu jam 11 malam ya. Jadi sebenarnya itu tidak ada hubungan hukum. Jadi saya juga berencana ingin melaporkan, cuma masih kita timbang-timbang. Saya kan tidak gegabah dalam hal melaporkan orang. Kita lihat nanti perkembangan seperti apa kan, kayak begitu gitu loh. Saya berhak melaporkan itu karena saya anggap itu laporan tidak benar gitu loh. Cukup kaget nggak sih bang, ternyata abang juga lihat membantu klien, tetapi abang juga ikut terseret dan dilaporkan dengan pihak Reza sendiri. Iya, sebenarnya walaupun itu yang melaporkan itu Reza, saya pikir bukan pemikirannya Reza ya. Kayak gitu, saya yakin itu, makanya itu yang menjadi pertimbangan saya untuk bagaimana apakah saya laporkan atau tidak. Karena Malvin sendiri dilaporkan atas 2 laporan. Malvin itu 2 laporan ya, atas penggelapan laporan tersendiri, atas pencemaran laporan tersendiri. Jadi udah 2 laporan Malvin itu ya, seperti itu. Nah, dalam Malvin sendiri mengalami 2 laporan gitu. Apabila nanti ada panggilan ke Polda sendiri, apa Malvin siap bang? Ya, kalau memang ada surat kuasa ya pastinya kita dampingi ya. Tapi sejauh ini kan belum ada pembicaraan terkait arah sana.
seperti Berarti itu. belum ada kelanjutan untuk mendampingi atau tidaknya nanti di Polda ya Bang ya? Belum, justru saya sedang memikirkan untuk saya membuat laporan tersendiri. Walaupun nanti misalkan abang tidak menjadi kuasa hukum dari Malvin misalkan, Iya. berarti abang tetap ingin ada niatan melaporkan balik karena abang sudah dilaporkan oleh pihak. Betul, karena rencana itu ada, karena justru begitu menyeret nama saya, akhirnya kan perkara ini jadi melebar gitu, ya enggak? Seperti itu. Jadi saya punya hak jawab karena ini perkaranya dilaporkan, saya laporkan. Karena saya juga sungguh aneh ya, seseorang melaporkan saya, somasi malam itu menjelang pagi dibuat, saya terima dan berbarengan dengan laporan gitu loh kan, dengan somasi itu diedit, dimundurin tanggalnya, padahal kalau itu nggak ada relevansinya ya, karena beberapa tanggal itu kita masih komunikasi, artinya surat somasi itu dua-duanya dibikin dengan hari yang sama, ya enggak. Somasi itu kan memberikan peluang untuk hak jawab bagi orang kan, seperti itu gitu loh. Jadi tidak dibuat malam itu, dibikin laporan malam itu, itulah yang membuat saya lucu. Tiba-tiba somasinya di tanggal yang